Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina fa innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadahu ila yaumiddin. Allahumma rahamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, ibu-ibu, bapak-bapak, dan segenap jamaah rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan liqa atau kajian dan pertemuan kita di kesempatan yang mulia ini, mari kita awali, kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur tentunya kita kepada Allah masih senantiasa dikaruniai berbagai nikmat, ya. Saya katakan berbagai nikmat karena wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kita mau menghitung nikmat Allah, itu tidak bisa dihitung, saking banyaknya yang dianugerahkan kepada kita. Sholawat dan salam mari kita sanjungkan kepada uswah kita, tauladan dan pimpinan kita, Rasul kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita sangat berharap untuk seluruh yang hadir, kita semua, semoga kelak kita direngkuh, kalau bahasa orang Jawa ya, diakui, ya, diterima sebagai umatnya dan berhak atas syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, mengawali tahun baru 1447 Hijriah di kesempatan yang mulia ini, saya ingin mengingatkan nasihat dari sahabat Nabi sekaligus menantu beliau, tokoh besar yang masuk Khulafaur Rasyidin, ya, yang terakhir. Dia adalah Ali bin Abi Thalib atau Abu Thalib. Ali
adalah satu, termasuk al-asrah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang yang ketika sosoknya masih ada di dunia, bahasa orang Jawa ijek meger-meger. Ya cahno orang ngerti meger-meger. Masih meger-meger. Pasen tahu? Masih segar bugar. Nah, meger-meger. Hidup di dunia sudah mendapatkan sebuah bisyarah atau kabar gembira bahwa dirinya adalah calon penghuni jannah. Masya Allah. Panjenengan sudah dapat kabar dari mana, Pak? Saya kabari, Pak, ya. Pak jamaah, saya kabari, insya Allah panjenengan semoga masuk jannah. Ini kabar apa? Insya Allah ini kan berarti doa, Pak, ya. Saya nggak bisa jamin ya, tapi insya Allah. Ini orang masih meger-meger sudah mendapatkan kepastian hukum, Masya Allah. Kepastian status, tidak diperdebatkan. Tidak diperdebatkan statusnya sebagai ahlul jannah. Kedua, beliau adalah tokoh yang masuk kategori khulafaur rasyidin, di mana Nabi memberikan instruksi kepada kita kaum muslimin agar mengikuti apa yang menjadi sunnahnya para khalifah Rasidah. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyin. Wajib atas kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khalifah Rasidah. Dan para ulama bersepakat bahwa khulafaur rasyidin al-mahdiyin itu ada 4. 1, Abu Bakar As-Siddiq dengan gelar Khalifatu Rasulillah. Yang 3-nya disebut sebagai Amirul Mukminin. Yang Amirul Mukminin yang pertama, kalau Abu Bakar Khalifatu Rasulillah. Khulafaur yang kedua adalah Umar bin Khattab. Khulafaur Rasyid yang ketiga adalah Utsman ibn Affan. Kemudian Khulafaur Rasyidin yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Yang 2 terakhir menantu, yang 2 pertama mertua. Hebat ya. Mantune morotuane adalah para imam di surga, Masya Allah. Kalau bisa cari besan ya begitu, yang sama-sama mau diajak masuk surga, Pak. 1 visi, 1 misi, 1 orientasi. Sebab nek besan sampean iki orientasi ini dunia, sampean ngaji ini ra gathuk, Pak. Silaturahmi ngobrol kono ngobrole bab dunia. Nah, sampean sering ngaji kan pengennya ya ngobroli bab dakwah, bab perjuangan, bab Islam gitu, Pak, ya. Kado. Maka kalau kita punya keluarga itu bisa ya 1 visi, 1 misi, 1 orientasi. Gitu. Orientasi jannah. Nah, beliau ini dinikahkan dengan putri Rasulullah. Ketiga, berarti statusnya apa? 1, 10 orang masuk surga. 2, khulafaur rasyidin yang sunnahnya diperintahkan untuk kita ikuti. Kehebatan Ali yang ketiga, beliau adalah menantu Rasulullah. Rasulullah tidak akan memilih seseorang menjadi menantu kecuali mesti orang hebat. Ya. Kecuali orang baik. Karena beliau mengarahkan umatnya seperti itu, maka beliau pasti berikan contoh. Begitu, Pak. Dinikahkan dengan putri beliau yang merupakan salah satu di antara 4
wanita terbaik sepanjang kehidupan, sepanjang masa. Tidak akan ada wanita yang lebih baik melebihi 4 wanita ini. Salah satunya adalah istri Ali bin Abi Thalib, putri Rasulullah, namanya Fatimatuz Zahra. Kata Rasul, alaikum binisa'il alamin, cukup bagi kalian untuk kalau mau mengidolakan dalam tanda kutip itu ya 4 wanita semesta alam. Disebutkan dari urutan yang teratas itu namanya Asiyah imra'atu Fir'aun. Kemudian yang di bawahnya ada Maryam bintu Imran, ibunda dari Isa alaihissalam. Wanita yang diamanai Allah Ta'ala anak lahir dari rahimnya, sementara beliau tidak berinteraksi dengan laki-laki. Dan itu hanya Maryam, tidak ada yang lain. Waduh Ustaz, banyak wanita di daerah kami yang nggak punya suami juga punya anak. Ini kan saya bukan tidak berinteraksi dengan laki-laki, hanya tidak punya suami. Ya, sabrek-abrek nggon-nggon kan enak. Nek guru wong ra di bojo ndi anak kuwi. Betul? Banyak nggak? Wes, rasa dihitung wah. Kalau Maryam itu tidak punya suami dan tidak berinteraksi dengan laki-laki. Justru karena kesuciannya itulah dia dipilih oleh Allah Ta'ala, ditempatkan dalam rahimnya seorang anak yang namanya nanti telah dikatakan dalam nama Isa alaihissalam. Dan Isa nanti yang menjelaskan ketika lahir langsung bisa cerita kepada seluruh orang yang maitu menuduh kok angel bener. Yang menuduh Maryam itu, maka yang menjadikan jawaban siapa? Anaknya yang masih bayi. Ya, ibuku itu bukan seperti kalian yang kalian tuduhkan. Ibuku itu wanita suci. Saya lahir ya tanpa dan sebagainya. Jelaskan lagi Isa. Kemudian yang ketiga adalah istri beliau, namanya Khadijah binti Khuwailid. Yang saya tahu adalah satu-satunya wanita yang ketika di dunia mendapatkan kiriman salam dari Allah. Masya Allah. Dan dititipkan kepada malaikat Jibril. Maka Jibril menitipkannya kepada suaminya, orang paling mulia di dunia. Titipan salamnya dari Allah itu, Pak. Suatu ketika Jibril menemui Rasul menyampaikan wahyu, datanglah Khadijah dari kamarnya membawa nampan berisi minuman. Ya Rasulullah, itu istrimu datang kemari membawakan minuman kepadamu. Nanti kalau sudah sampai di hadapanmu, tolong sampaikan salamku dan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya diamanai oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan kabar gembira bahwa istrimu telah dibangunkan rumah di jannah. Masya Allah. Dan beliau layak, Pak, kalau seperti itu layak, sangat-sangat layak. Di saat seluruh umat manusia di Jazirah Arab, Pak, itu mendustakan dakwah beliau Rasulullah, maka Khadijah adalah wanita dan orang yang pertama kali percaya, mengimani, dan membela dakwah Rasulullah. Sehingga kalau Allah sampai kirim salam dan memberikan kabar sudah dibikinkan rumah di jannah, di surga itu, ya logis, ya, Masya Allah. Oke, yang terakhir baru namanya Fatimah binti Rasulullah.
Nah, saya ingin mengatakan ini tidak muter-muter. Kehebatan Ali bin Abi Thalib itu seperti itu. Maka ketika beliau berkata mengikuti petunjuk Rasulullah, kita perhatikan. Ya. Beliau pernah mengatakan, laula khamsu hisalin lasaran nasu kulluhum salihin. Jika 5 perkara, 5 sifat itu tidak terdapat pada diri seseorang, maka maka seluruh orang yang tidak ada dalam dirinya 5 perkara itu akan menjadi pribadi-pribadi yang soleh, akan menjadi manusia-manusia yang soleh, akan menjadi personal yang soleh, menjadi individu-individu yang soleh atau solehah. Syaratnya hilangkan 5 perkara dalam diri seseorang, diri kita. Apa 5 perkara itu? Awaluha, yang pertama kata Ali bin Abi Thalib adalah al-qana'atu bil jahli. Bapak Ibu, apa qana'ah bil jahli itu? Narimo ya kandi kahanan diri pribadi ini sing ora paham, ora ngerti, ora mudeng. Orang paham, orang ngerti, orang mudeng syariat, kinrimo, rela, puas, Pak John, senang dengan keadaannya, padahal keadaan diri itu al-jahlu, tidak memahami syariat, tidak ngerti syariat, tidak ngerti hukum, tidak mudeng agama. Indikatornya 1, ratau gelem ngaji. Loro, ora gelem maca buku atau kitab. 3, ora gelem takon karo ulama, karo kiai, karo asatid, karo habaib dan sebagainya, orang alim. Ya. 1 ora gelem ngaji, 2 ora gelem maca buku. Indikator al-qanaah bil jahl ya. 3, ora gelem takok. Berarti ada percaya semua. Karo ulama, karo kiai, karo habaib, karo masyayikh, para ahli ilm. Ya. Apa? Orang gelem kumpul, tidak mau berkawan, berteman, bersahabat dengan orang-orang soleh. Pertanyaan saya, Pak, kalau 4 hal ini tidak dia lakukan, apa kalau bukan orang yang terima dengan kebodohannya? Ada ngaji barang angel, ada ngaji barang kok tidak ngerti dosa, ngerti syariat, ngerti hukum, ngene ra entuk ngono haram, ngene bid'ah, ngene sangel, asa ngaji wae piye entuk. Lho, ora ngaji ku ora piye entuk, wae sing nekat. Ya. Terus ya, kalau orang tidak kalau orang qanaah bil jahl, menerima, rela, puas, senang dengan kebodohannya terhadap syariat, pertanyaannya, bagaimana dia akan menjadi orang baik? Bagaimana dia akan menjadi orang soleh atau solihah? Kira-kira, Pak, bisa enggak? Kalau orang itu ridho, orang itu senang, orang itu bahkan bangga, orang ngerti agama, nggak tahu agama, nggak tahu syariat, dia ridho, dia puas, bagaimana akan jadi pribadi yang soleh atau solihah? Indikatornya 4 tadi. Ya, ngaji lah gelem. Ya. Malah keporo nek ono pengajian, ono wong ngaji ki ra seneng. Hati-hati ngaji ki lo dibelokke belokke nyandi belokke nyang warga, belokke ning jannah insya Allah. Ya.
Jadi kalau ada orang mencurigai orang yang mendalami syariat Allah, ya, Quran dan Sunnah ala mafahimus salafun sholih, itu justru dipertanyakan. Ya, ngaji ra gelem, ngaji ra seneng, maca kitab ulama enggak mau. Baca kitab ulama itu kan juga perlu dibantu, Pak, karena keterbatasan kita. Bertanya kepada orang yang alim, perintah Allah, fas'al ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Yen sira ora ngerti takok. Intinya kan gitu. Fas'al ahlal dzikri, maka bertanyalah kepada orang yang paham, in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak paham, tidak mengerti. Takok ra gelem, ngaji ra gelem, ngrungokke pengajian ra gelem, maca buku ra gelem, amar wong ahli ibadah ra gelem, ya wis. Angel ya. Angel. Kenapa? Karena kita ini mestinya harus tamak terhadap ilmu. Bertanya. Karena ilmu itu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu mestinya idealnya harus terlebih dahulu ada sebelum ucapan kita, sebelum perbuatan kita. Al ilmu imamul amal. Ilmu itulah yang akan menjadi pemandu dari perilaku kita, tindakan kita, perbuatan kita. Bahasane wong Jawa ya tindak tanduk solah bawa muno munine awake dhewe kuwi ada dasar linambaran ilmu. Ya. Kita beribadah semuanya pakai ilmu, tak? Mohon maaf, saya sering menganalisa orang mau umroh hanya karena punya duit. Orangnya sibuk bayar, yang penting. Pokoknya sok tanggal piro umrohnya aku tak mangkat. Orang gelem melu manasik umroh. Ya tuh kono gur koyo ndung. Tawaf ki piye, sa'i ki piye, sing diwaca apa nenek. Apa namanya, melihat Hajar Aswad bagaimana. Kan ada manasiknya. Rasul katakan khudh anni manasikakum. Ambil dariku manasik haji umrohmu. Orang mau umroh, orang mau haji itu harus manasik. Kenapa harus? Harus. Yang kita lakukan di sana itu belum pernah kita lakukan di sini. Ya, tanpa ilmu tidak akan benar. Akhirnya ya umroh ya tidak ada asarnya, ada pengaruhnya. Ya si baratnya bedit ya jalan-jalan. Umroh kok berjalan-jalan. Umroh itu ibadah. Bahkan ada orang yang haji ya karena enggak manasik enggak diperhatikan, sambatnya kesel dan sebagainya. Haji plus, ya plusnya plus tidak memahami ritual haji yang dikerjakan ke sana eman-eman. Oke, dia. Jadi kita nggak boleh qanaah dengan kebodohan kita. Orang Islam ketika qanaah dengan ketidaktahuannya terhadap syariat, yang terjadi ya seperti hari ini, Pak. Islam, kaum muslimin sebagai kelompok mayoritas di negerinya sendiri termarginalkan. Islam, kaum muslimin ya yang sebagai kelompok mayoritas di negerinya sendiri tidak memiliki kekuasaan politik yang bisa mempengaruhi arah kehidupan bangsa dan negaranya. Tapi justru sekularisme lah yang mendominasi. Kenapa? Mereka rata-rata Pak, itu qanaah dengan kebodohannya. Ragil ngaji, Pak. Pengajian seneng. Walaupun yang ya saya tidak mencelai itu ya apa namanya fadilah silahkan. Tapi kalau orang itu hanya belajar ilmu fadilah, nggak belajar ilmu syariah, bagaimana?
Oke Pak ya, sholawat Nabi itu adalah sesuatu yang masro', sesuatu yang luar biasa, disyariatkan, pahalanya besar. Tapi kalau Islam itu hanya dipahami sebatas bersolawat kepada Nabi, dino-dino sing di, sekali lagi saya tidak menolak, saya tidak membenci. Tapi kalau hanya, ini masalah. Sampai ada majelis solawat kepada Nabi, sholat buat wajib ini loh, orang genah. Arep ning solawatan mangkate qobla maghrib. Kene entuk nggon ngarep ketemu kiai ne mangkate sebelum maghrib. Bar maghrib standby ning lapangan. Solawat ngantek jam 12 bengi setengah 1 kadang-kadang. Lah kuwi maghribe karo ngisake kapan tak takok. Jam apa? Sampean sing fatwa ya. Ya. Saya mohon maaf ya, banyak maaf. Saya tidak membenci Pak. Saya tidak membenci orang membaca sholawat. Baca sholawat itu bagus. Tapi harus mengikuti ilmunya. Gitu. Dan saya yakin sebenarnya kiai nggak ngajarkan kayak begitu. Ini mungkin orang negur. Lah jadi piye Pak? Orang ngajar ke janda ning ngrasa oh rambut mari wis saya jam ora apa-apa ngono. Saya yakin orang mungkin ngendikan ngono Pak. Ini ora negur. Memang katanya kapan bar ngasar Pak. Ya bagus malahan ya. Militan ini. Sampai saya itu pernah melihat spanduk itu tulisannya mafia sholawat. Iki piye? Mafia kok mafia? Salah gitu. Kamu maksud lo? Oh, iya. Oke, sekali lagi saya bukan perkara membenci sholawat ya Pak ya. Tapi mari kita sama-sama memperbaiki situasi kondisi ya. Karena tentunya sholawat wajib lebih diutamakan daripada sholawat. Ya, lebih diutamakan daripada bersolawat. Bersolawat akhyu. Kita bersolawat. Karena innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Ya, ala kulli hal Pak, kebodohan itu tidak boleh diingu. Tidak boleh dirawat, tidak boleh dipelihara. Kita harus beranjak pelan-pelan tapi pasti, bergeser dari ketidaktahuan menjadi tahu. Ya semampu kita Pak. Ya. Masa sampai hari gini masih kita jumpai orang wudhu, sering saya singgung ya, wamsahu biru'usikum, usaplah kepala. Tapi yang terjadi orang wudhu itu hanya disila ke pecine seret, kemudian masih dijumpai Pak? Selesai nonton? Nah, kada. Itu yang sering saya guyoni itu wudhunya orang yang setoran motornya urung lunas. Guyon Pak ya, guyon. Yang pasti karena tidak tahu ilmunya. Bagaimana cara mengusap kepala yang sesuai dengan sunnah? Perintah shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Itu berlaku untuk seluruh ibadah yang Nabi contohkan. Bukan hanya sholat, berlaku untuk semua ibadah yang Nabi ajarkan, Nabi contohkan. Karena tentunya tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang paling paham bagaimana mengerjakan ibadah yang Allah perintahkan melebihi Rasulullah. Tidak mungkin ada. Maka bila
kita menggali sejarah, menggali info lewat sejarah maupun hadis-hadis Nabi tentang bagaimana ibadah Nabi, dan kemudian kita praktekkan, maka itulah ibadah yang mendekati sunnah Nabi. Nek coro bodon, nek urusan sholat dan ibadah mahdoh, ya, lihatlah bagaimana ahlul Madinah itu beribadah. Lihatlah bagaimana orang Madinah beribadah. Karena Nabi lebih lama tinggal di Madinah setelah nubuah, setelah kenabian beliau. Kemudian beliau bahkan sedo di Madinah, dikuburkan di Madinah. Maka bila orang Madinah sholat, maka insya Allah sholatnya orang Madinah itu lebih dekat kepada sunnah. Karena tidak putus, tidak putus. Nabi sedo Abu Bakar, sedo Umar, terus teruskan dengan para tabiin, tabiut tabiin, dan sampai ulama-ulama sekarang itu adalah mewarisi ibadahnya Rasulullah. Maka tolong, kalau misalnya di Indonesia, di Asia ini kan mazhab yang paling banyak, paling mayoritas mazhab Syafi'iyah, ya. Tapi kalau kalangan ulamanya pasti paham, kalangan ahlul ilmnya pasti paham. Ya, kalangan grassrootsnya itu yang kadang-kadang nek sholat Fatihah kok orang bismillah diwaca banter, kuwi dianggap sholat iki ora afdol. Nah, sholat nek Baitur Rahman iki ora afdol. Lho kok iso? Mosok imam maca Fatihah kok ora maca bismillah. Lah wong ngono kuwi nek somben umroh atau haji mampir kene Madinah, makmur ning kono ora afdol, Pak. Baru golek masjid endi dari kono. Sebenarnya sana semuanya mazhab ibadahnya itu adalah mazhab Hanabilah, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Oke, ya, kembali ke tadi, Pak. Jadi perintah Allah fas'al ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bahkan wahyu pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Suruh belajar. Belajar itu akan membuang, belajar itu akan menghapus, belajar itu akan ya menggeser kebodohan. Ya kan? Nah, ini yang kita lakukan, walaupun ya semampu kita, walaupun sebisa kita tetap tidak putus dari majelis-majelis keilmuan. Setidaknya mengingatkan, setidaknya menguatkan. Ya kan? Kalaupun kemudian kita tidak bisa menghafal karena berbagai alasan, ya, tapi kita tetap teringatkan, terjaga, gitu ya. Oke, jadi diddul jahal itu al-ilm, lawan daripada kebodohan itu ilmu. Yang bisa menjadi lawan kebodohan tidak ada lain kecuali ilmu. Ya, kita tidak bisa melawan kebodohan dengan selain ilmu. Maka kalau, mohon maaf, kalau kita itu saya dan jenengan, ini kan sudah banyak keterbatasan, Pak. Kita harus lakukan namanya kaderisasi. Rasulullah ketika menyampaikan khutbatul wada, ya, ceramah besar yang terakhir, itu beliau bertanya kepada para sahabat, hal uballighukum risalati, apakah sudah aku sampaikan ajaran-ajaran Islam kepada kalian? Na'am, qul na'am ya Rasulullah. Sudah Rasulullah. Maka Rasul berwasiat, falyuballighukum al-hadir al-ghaib. Hendaklah kalian yang hadir ini berkenan untuk mengajarkan, berkenan untuk mentransfer, berkenan untuk menyampaikan kepada yang tidak hadir, kata Rasulullah. Pastikan umatku semua paham. Nah, begitu, Pak. Jadi kalau nggak mau datang kajian di masjid, ya ikut kajian di mana? Pokoknya ikut kaji ilmu, Pak. Ya, karena sekarang ini sarannya sudah sangat dimanjakan kita ini, Pak. Nggak kayak zaman umur saya
atau ke atas lagi Pak ya, kecil. Pengajian rutin ini gini dulu nggak ada Pak. Balik ke sidik, kiai ini sidik, ini pengajian Purnomo Sidi, gitu Pak. Wiwai materi bulan ini saya itu pernah, itu saya sebutkan kiainya, saya harus hormat kepada kiai. Ning berapa kali saya ikut ini gur nyeritake jangkrik numpak pesawat ke Jakarta. Aku ora nyebut jeneng ya. Ini jangan sebut ya, jangan sebut namanya. Wah, aku melu ngono. Sesuai waktu saya masih kecil aja. Kok podo ya? Dan ada variasi. Akhirnya rotok jelek. Dan tidak bertambah ilmunya, Pak. Dan dulu yang modelnya gitu, guyon-guyon gitu ya. Gitu. Nah, tapi bagaimana juga beliau ya ulama di zamannya lah, Pak. Berjasa juga. Maksud saya, kita harus update ilmu itu. Bertambah, Pak. Gitu. Saya misalnya walaupun ya tidak seberapa, justru karena tidak seberapa ini ya kita rakitan seberapa juga harus update. Ketika saya nggak baca, ketika saya nggak dengarkan tausiah dari kiai saya atau ulama saya, ya saya nggak akan mampu berbicara. Ya. Justru kalau kita berbicara itu ya kan kaidahnya itu bagi itu saya layuk. Orang itu kalau nggak punya sesuatu, nggak punya apa-apa, nggak akan bisa memberikan apa-apa. Orang duwe kok orang ngei. Sedikit kayak apa? Kan gitu. Ya sedikit kayak gur kuwi wae kan suwe-suwe yo. Madang kok karo karak. Apa Pak? Karak. Apa Bu? Karak. Yo, karak meneh. Alasannya berkarakter kok. Melawe karak terus ya supaya berkarakter. Karakternya karakter karak ya. Kena banyu melempem ya. Gitu. Masyaallah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ini yang pertama. Jadi al-qanaah bil jahli ini sifat tercela. Kalau mau baik, kalau mau kulluhum solihin, menjadi orang-orang yang soleh atau solihah, maka mari kita pelan-pelan kita tinggalkan kebodohan. Kita jauhi al-jahal tadi ya, kebodohan. Karena memang Islam datang, Rasul diutus itu untuk menghapus kebodohan. Untuk menghapus kebodohan. Gitu. Untuk tidak merawat kebodohan, untuk tidak ngurui kebodohan, gitu. Al-qanaah bil jahl. Maka ada Pak sebenarnya, kalau saya membaca tulisan Muhammad Said Al-Wakil, ya, judulnya itu Wajah Dunia Islam. Itu memang ada Pak upaya-upaya, ada usaha-usaha tersistem bahkan dari kalangan Lantardo, kelompok yang tidak ridho kepada kaum muslimin. Itu upaya-upaya sistemik dan sistematis guna menjauhkan generasi-generasi Islam dari ajaran Islam yang benar. Itu ada upaya, Pak. Ya. Kalau kita mau acak di sekolah-sekolah umum, Pak. Sekolah-sekolah umum. Sekalipun di sekolah itu juga ada pelajaran agama, saya nggak tahu kualitas pendidik agamanya kayak apa. Itu mereka ditanya arkanul Islam, rukun Islam yang ketiga apa. Mereka harus longa-longo dulu. SMP, SMA, tanya aja yang sekolah-sekolah negeri. Ya kan? Sebutkan salah satu nama malaikat, nggak ngerti. Nggak ngerti, Pak. Apa nama surga atau jannah dalam Al-Quran? Sebutkan. Nggak paham. Apa nama neraka? Yang kalian ketahui. Nggak ngerti juga. Itu banyak terjadi. Bagaimana orang akan tertarik masuk surga? Bagaimana orang akan takut masuk neraka? Kalau pelajaran tentang jannah wan nar tidak didetailkan oleh para gurunya kepada murid-muridnya. Gitu loh. Ini problem. Ya.
Bagaimana kita mau membangun karakter generasi, karakter masyarakat, mentalitas generasi, mental masyarakat bangsa dan negara yang baik kalau mereka tidak takut dengan neraka dan tidak tertarik dengan surga. Wis pol Pak itu. Pol. Ora diroko ora pengen swarga wis pol-polan Pak angel iki. Wis angel itu. Dan yang seperti itu banyak. Ya. Saya tidak menuduh juga, Pak, tapi persoalannya gini ya. Kalau kita melihat perhelatan sepak bola, Pak, Masya Allah, kenapa bisa spektakuler seperti itu, Pak? Udah sampai peristiwa Kanjuruhan di zamannya Pak Jokowi itu berapa yang meninggal, Pak? Wah, 200-an orang loh, Pak. Nggak terusut. Siapa nanti yang bertanggung jawab atas 200 nyawa? Kenapa hanya nonton bola aja sampai meninggal? Jadi aib besar dan musibah sangat besar, Pak. Kalau meninggal karena bencana alam, jelas. Nah, aku pas meninggal, dia sholat juga atau gimana? Kita nggak tahu. Mati. Ya Allah ya Rob. Masih beruntung Indonesia tidak dihukum oleh FIFA. Tapi kenapa ketika kajian-kajian ilmu, kajian-kajian ilmiah, keagamaan itu tidak memiliki daya tarik, tidak memiliki daya pesona, daya pikat? Ya. Satu jawabannya ya karena ustaznya tidak memikat, ustaznya tidak menarik, karena nggak bawa tali. Maka mungkin perlu direfresh caranya bagaimana agar kajian ilmiah ini itu memiliki daya tarik untuk kalangan muda. Undangkan pembicara yang heboh-heboh, tapi ya heboh tok besar nopo gitu ya. Tambah horeg tok. Kamu ngosol horeg di fatwa haram ya. Nah, kudu horeg tok harus harap nopo kan gitu ya. Kita tidak hanya butuh generasi yang horeg tok, Pak. Nah, ini harus ada meng-create cara ini bagaimana. Kajiannya sunnah, membimbing, menginspirasi, motivasi untuk baik, tapi juga didatangi oleh jamaah. Maka saya pernah dengar di Kalimantan itu kalau nggak salah Masjid Ismu Yahya, Pak. Awalnya itu berani memberikan door prize kepada orang yang 40 hari datang sholat subuh di shop pertama. Masya Allah. Door prize-nya tidak tanggung-tanggung, Pak. 1 unit motor terbaru pada zaman itu. Masya Allah. Dia dari mana ya? Dari umat. Motor saya ikhlas ya. Edukasi dijalankan biar ikhlas. Ibadah kok kayak door prize. Ya ada polemik, Pak, tapi ini kan yang penting edukasinya, tarbiyahnya, pembinaannya, sentuhan terus ilmunya diberikan. Sebenarnya saya door prize balik ke paham ya. Jadi kalaupun ibadah boleh door prize romian iki kalau itu iki kalau anu sego kalau balik ke yang mun kula nggu. Gitu Bapak Ibu ya. Yang pertama. Jadi qanaah bil jahl. Kalau qanaah bil qalil, kalau narimo ing pandum, menerima, puas, rela, senang, ridho dengan pemberian Allah yang sedikit berupa harta benda dunia, maka itu justru dibenarkan. Ya, namanya juga kata Imam Ali bin Abi Thalib dengan kesempatan yang lain ketika menjelaskan tentang takwa, salah satu ciri orang bertakwa itu al-qanaatu bil qalil. Orang bertakwa itu salah satu cirinya justru qanaah bil qalil. Qanaah narimo, menerima, rela, ridho, puas dengan pemberian Allah walaupun sedikit.
Tapi dalam konteks ini, Pak, nek ditawani, ditareni, mesti awake dhewe milih dum-duman sing akeh. Betul? Gandeng ra ditawani ya kudu qanaah, kan ngono. Ya. Pengen sedikit banyak, rasa ragu-ragu, Pak, banyak kayak gini. Walaupun banyak itu relatif. Ya kan? Tapi karena Allah nggak pernah nareni itu Indonesia, tidak pernah nawari. Itu paket fadlun minallah, ya kan? Pemberian dari Allah. Maka sikap orang beriman, sikap orang bertakwa adalah menerima pemberian Allah sekalipun cuma sedikit, bahkan menerimanya dengan ridho, dengan senang, dengan puas. Ya, zero grundel, zero gersulo, zero grantes, zero grememeng, zero nyalahke, zero ngepiak. Nah, ini juga bukan perkara yang gampang, perlu perjuangan bagaimana kita menjadi orang yang al-qanaah bil qalil. Tapi urusan ilmu jangan qanaah. Fas'al, tanya. Ya, itu. Ini Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, judulnya dulu, Pak, enggak apa-apa ya. Perilaku atau karakter tercela yang kedua yang harus dijauhi kalau kita ingin menjadi pribadi, ingin menjadi keluarga, ingin menjadi masyarakat, ingin menjadi bangsa dan negara yang soleh, yang baik, maka jauhilah al-hirsu ala dunia. Jauhilah sifat tamak rakus terhadap dunia. Ya. Karena Bapak Ibu, salah satu penyebab dan sumber kejahatan, salah satu. Kenapa orang itu kemudian berbuat jahat? Kenapa orang itu kemudian berbuat ngego karso prianggo? Ini Pak John mesti paham. Ngego karso prianggo itu apa? Gugu karpe dewi. Nah, itu salah satu penyebabnya adalah ketika orang itu al-hirsu ala dunia. Dia begitu terpesona, begitu tergila-gila, begitu kemaruknya, begitu rakusnya, begitu tamaknya. Bahasa lian itu kedianan dunyo. Nangel ya, Pak. Kedianan dunyo, ya kan? Itu akan disumber bencana. Kalau yang kedianan dunyo itu pejabat, adanya korupsi. Dan kita selalu disodori korupsi di negeri kita ini, Masya Allah. Kita menunggu Pak Prabowo ketika dilantik atau ketika pidato kemenangannya akan kita kejar koruptor sampai Antartika. Ya. Itu kita tunggu implementasinya. Nah, gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan Pak Prabowo benar-benar akan mengejar para koruptor. Nah, ternyata dikejar sampai Antartika, balik dari Indonesia. Nah, ini jadi masalah, Pak. Nggak terkejar, ya kan? Cilungan, teling singan. Pak Prabowo yang Antartika, koruptornya balik. Terus piye nih Pak gitu, Pak? Ketemu, Pak. Masya Allah. Oke ya, al-hirsu ala dunia. Tidak masuk Isa. Oh ya, Masya Allah. Itu baru judul. Nanti ingatkan bulan bulan depan akan kita lanjutkan, Pak. Insya Allah. Ya, yang poin yang kedua ini agak panjang nanti ya. Bagaimana Islam memandang dunia? Bagaimana Islam Al-Quran menyebutkan tentang dunia, bla 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 bla, agar kita benar dalam bersikap terhadap dunia, tidak rakus, tidak tamak, tidak kedianan bahasanya dunia.
Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Saya doakan semoga ibu bapak sing kepareng rawuh wonten kajian menika tansah pinaringan sehat wal afiat, diberkahi ilmunya, diberkahi umurnya, diberkahi keluarganya, dan yang terpenting saya doakan semoga kita semua istiqomah di atas kebenaran, sehingga kelak kita dihadiahi oleh Allah Ta'ala pungkasan hidup dengan predikat husnul khotimah. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.